Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya David Ihsanuddin dengan NIM 21140808046 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Pluralisme di Indonesia dalam Kajian Studi Islam. Yang pertama adalah bagian pendahuluan. Pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada pada suatu masyarakat. Secara bahasa, pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu pluralisme, yang berasal dari dua kata yaitu plural yang berarti beragam dan isme yang berarti paham, yang jika digabungkan memiliki arti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Berikut adalah quotes dari Gus Dur atau Abdurrahman Wahid, yaitu Presiden keempat Indonesia atau bisa kita kenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia, yang berbunyi, tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang tidak bertanya apa agamamu. Pada bagian pembahasan, kita akan membahas mengenai pengertian pluralisme, sejarah pluralisme, dan pluralisme di Indonesia. Jadi itu adalah pokok materi yang akan dibahas pada presentasi nanti. Yang pertama adalah pengertian pluralisme secara bahasa. Pluralisme berasal dari bahasa Inggris yaitu pluralism. Berasal dari dua kata yaitu plural yang berarti beragam dan ismu yang berarti paham. Yang jika digabungkan memiliki arti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Istilah pluralisme termasuk ke dalam kata yang ambigu atau memiliki banyak pengertian. Berdasarkan Webster Revised Unabridged Dictionary, arti pluralisme adalah A. Hasil atau keadaan menjadi plural. B. Keadaan seorang pluralis memiliki lebih dari satu tentang keyakinan gerejawi. Dan C. Berarti beragam pemahaman atau bermacam-macam paham. Ada tiga konsep pluralisme agama. Yang pertama, sebagai pandangan dunia yang menyatakan bahwa agama seseorang bukanlah sumber satu-satunya yang eksklusif bagi kebenaran. Dan dengan demikian, di dalam agama-agama lain pun dapat ditemukan setidak-tidaknya suatu kebenaran dan nilai-nilai yang benar. Yang kedua, sebagai penerimaan atas konsep bahwa dua atau lebih agama yang sama-sama memiliki klaim-klaim kebenaran yang eksklusif, sama-sama sahih. Pendapat ini seringkali menekankan aspek-aspek bersama yang terdapat dalam agama-agama. Yang ketiga adalah sebagai sinonim untuk ekumenisme, yakni upaya untuk mempromosikan suatu tingkat kesatuan, kerjasama, dan pemahaman yang lebih baik antar agama-agama atau berbagai denominasi dalam satu agama. Yang kedua adalah sejarah pluralisme. Pemikiran pluralistik muncul pada masa yang dikenal dengan masa pencerahan atau Enlightenment di Eropa, tepatnya pada abad ke-18 Masehi, masa yang sering dianggap sebagai titik awal kebangkitan gerakan pemikiran modern. Itu adalah periode yang ditandai dengan wacana baru tentang pergerakan pemikiran manusia menuju keutamaan akal atau rasionalisme dan pembebasan akal dari gungkungan agama. Sedangkan dalam sejarah Islam, ada banyak bukti sejarah bahwa Nabi Muhammad SAW menghormati pemeluk agama lain dan memungkinkan mereka untuk melakukan ritual di masjid-masjid Muslim. Diceritakan oleh Ibnu Hisham dalam Al-Sirah Al-Nabawiyah, Nabi SAW memperbolehkan tamunya, yaitu para tokoh Nasrani Najran, dengan jumlah 60 orang untuk melaksanakan ritual di dalam Masjid Nabawi. Yang ketiga adalah pluralisme di Indonesia. Indonesia memiliki sejarah panjang dalam mendukung pluralisme sejak awal kemerdekaannya. Fenomena pluralisme dalam politik, agama, dan etnisitas menjadi penyebab awal berkembangnya wacana pluralisme dengan berbagai bentuk mobilisasi sosial. Gerakan sosial, baik yang berbasis agama, suku, maupun ideologi politik, merupakan tanda-tanda pluralisme yang menonjol di Indonesia. Pluralisme di Indonesia bukan semata-mata agama, tetapi terbentuk dari berbagai fenomena sosial yang berbeda. Dengan kekayaan dan keragaman budaya, termasuk agama, Indonesia berhak memilih kebijakan pluralisme agama yang mengarahkan negara pada 5 tindakan. Yang pertama adalah mengakui setiap kelompok agama. Yang kedua, secara khusus mendorong kelompok agama untuk mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Yang ketiga, memajukan agar setiap
warga negara menghargai dirinya sendiri untuk mendorong keimanannya. Yang keempat, memperluas kesempatan partisipasi bagi minoritas yang memiliki keyakinan pada ranah kekuasaan. Yang nomor 5 adalah memberdayakan kelompok agama yang tertindas. Kesimpulan dari presentasi ini adalah pluralisme adalah suatu paham yang mengajarkan tentang sikap saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada pada suatu masyarakat. Terdapat 3 poin utama mengenai pluralisme. Yang pertama, pluralisme adalah keterlibatan aktif antara keragaman dan perbedaan. Yang kedua, pluralisme lebih dari sekedar toleransi. Dalam toleransi muncul kesadaran akan pentingnya menghargai orang lain. Namun, pluralisme membutuhkan upaya membangun pemahaman yang konstruktif tentang yang lain. Yang ketiga, pluralisme bukanlah relativisme. Pluralisme adalah upaya untuk menemukan keterlibatan di antara kekhasan. Adapun pluralisme agama memberikan pemahaman mendasar bahwa semua agama berhak atas kebebasan hidup dengan risiko ditanggung oleh pemeluk agama masing-masing, baik secara individu maupun kelompok. Sikap ini mengandaikan adanya harapan bagi semua agama yang ada, yaitu karena semua agama awal didasarkan pada prinsip yang sama, yaitu kebutuhan manusia untuk tunduk kepada Yang Maha Esa. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.